Jadi Ibu Ria, Ya Bu Sna. ya. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita ini, kira-kira apa yang ingin Bu Ria sampaikan? Apa ada menyampaikan masalah atau apa? Ya begini Bu, saya ingin membicarakan dengan Ibu. Jadwal saya ini sangat padat sekali dan banyak sekali tugas Ibu. Jadi kadang saya bingung mau mengerjakan yang mana duluan. Karena kan saya selain CGP juga di sekolah sebagai tim PSP Bu, program Oh sekolah penggerak. iya, Jadi berarti di saat mengerjakan tugas CGP, ada lagi tanggung jawab untuk PSP. oh iya, Bingung, sementara dua-dua deadline ya kan. iya. Jadi sekarang Ibu merasa tidak nyaman ya karena ada double dead tugas ya Bu ya. Ada tugas CGP dan tugas PSP ya Bu ya. Iya Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Itulah saya bingung ini Bu, bagaimana? Apakah saya harus mengundurkan diri dari CGP atau dari PSP, dari salah satunya? Karena saya rasa ini tidak tahu mau mengerjakan yang mana duluan. Tugasnya bertumpuk, apalagi kan CGP tugasnya sangat banyak. Dan tugasnya itu ada yang video seperti di aksi nyata. Jadinya saya kesulitan gitu mengatur waktu untuk mengerjakan tugas. Baik Bu. Apa masih ada hal lain yang ingin Ibu utarakan pada kesempatan ini Bu? Ya, apa itu Untuk saja? saat ini ya itu saja Bu masalah yang sangat mengganggu saya. Ya, semoga ya Bu ya kita nantinya dalam pembicaraan ini dapat memecahkan permasalahan Ibu hari ini. Tadi Bu Lia sudah menceritakan ya masalahnya. Kira-kira mengapa Ibu merasa kesulitan dalam menyelesaikan dua tugas yang berbeda ini Bu? Kira-kira. Karena deadline-nya hampir bersamaan, due date-nya tuh hampir bersamaan. Jadi kan kayak lokakarya. Yang kemarin kita lokakarya CGP hari Minggu ya. Ya. Kemudian hari Seninnya sudah lokakarya PSP. Lokakarya PSP ada tugas lagi gitu. Lalu Rabunya kita udah rukol. Jadi berurutan terus, nggak ada jeda dengan deadline pekerjaannya. Jadi itu saya sangat kesulitan. Jadi itu ya permasalahannya ya Bu. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira selama ini apa yang udah Ibu lakukan dalam mengatasi masalah ini Bu? Ya, saya mengisi waktu-waktu luang kayak waktu bidang studi gitu dengan membuat tugasnya. Walaupun kadang nggak selesai semua juga ya Bu ya. Nah kalau udah di malam hari sudah tidak sempat lagi untuk mengerjakan tugas sekolah. Jadi yang mungkin bisa saya lakukan cuman mengerjakan tugas di jam-jam kosong atau pulang sekolah gitu. Iya Bu. Sudah bagus ya solusi dari Ibu, maksudnya mengerjakan tugasnya saat jam-jam luang ya Bu ya. Kemudian apa harapan Ibu atau Ibu dapat meminta bantuan kepada siapa gitu untuk dapat menyelesaikan masalah Ibu ini? Apa ada bantuan dari mana gitu Bu? Sepertinya tidak ada Bu, karena memang tugas pribadi semua ya. Kalau tugas PSP mungkin bisa membagi, kadang udah dibagi juga, udah dibagi tugasnya seperti menyusun modul ajar gitu kan, kadang yang udah kita bagi ya Bu ya, Iya. bagi sesuai kelasnya masing-masing seperti itu. Tapi kalau tugas CGP ya tidak bisa kita minta tolong ke orang lain, hanya kita sendiri yang bisa menyelesaikannya Bu. Berarti hanya diri sendiri ya Bu ya. Jadi
cara Ibu, komitmen Ibu lah dalam menyelesaikan masalah ini yang terbaik itu menurut Ibu kira-kira harus seperti apa, Bu? Kalau saya rasa ya palingnya harus lebih memanfaatkan waktu luang ya Bu ya di jam-jam kosong, di jam bidang studi, jam pulang anak kelas 1. Dan syukurnya saya ngajarnya kelas 1, jadi jam 11 kan udah pulang. Ada jeda 1,5 jam lah di sekolah untuk mencicil tugas-tugas CGP dan PSP ini. Baik Ibu, setelah Ibu menceritakan permasalahan Ibu nih ya, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Merasa sedikit lega ya Bu ya setelah berbicara dengan Ibu, karena kan sudah mengungkapkan masalah-masalah yang saya hadapi. Dan ya, jadi saya berkesimpulan bahwa dalam permasalahan Ibu ini Ibu kekurangan waktu dan tenaga ya Bu ya untuk menyelesaikan 2 tugas sekaligus ya Bu ya, tugas Ya, seperti P itu dan Bu. tugas TGP-nya. Tapi hari ini Ibu kurang sehat kayaknya ya Bu ya. Ya kurang sehat, saya agak pusing Bu. Hmm, Memang kurang sehat karena lagi persiapan pameran juga di sekolah kan. Kepalanya, hmm. matanya masih berkunang-kunang. Oh ini karena Ibu kurang istirahat ya, kurang istirahat dan mungkin tenaganya berkurang, istirahatnya kurang ya Bu ya. Ibu Iya, kalau bisa menjaga kesehatan ya Bu ya. iya ya Bu. Namun Ya Bu. ya laborianya nggak ada ini layarnya mati ya. Kemudian nanti Ibu akan saya doakanlah semoga cepat sehat ya Bu, bisa menyelesaikan tugasnya sekaligus ya. Amin. Terima kasih ya Ibu. Ya. Jadi Atas waktunya. selanjutnya iya Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas, apa rencana Ibu ke depannya ini? Kan ke depan masih ada ini ya Bu ya, PSP-nya masih berlanjut, CGP-nya juga kita masih berlanjut walaupun nanti ada break sebentar ya Bu ya. Iya, kalau PSP ada break Bu, malah bulan 1 paling banyak ya tugas. Ini udah mulai menyusun RKT 2024. Berarti Ibu jeda di CGP tapi PSP-nya berlanjut lebih banyak ya Bu tugasnya Iya, ya. belum jeda. Kalau PSP 3 tahun baru selesai. Oh ya Allah lama juga ya Bu ya. Ya, baru berjalan 1 tahun. Jadi 2 tahun lagi baru nanti lanjut ke oh nggak ada lanjut kok PSP. PGP-nya lanjut bulan 2 Bu ya. Bulan 2. Bulan Jadi 2. kan ini Ibu udah dapat masalah. Kira-kira rencana Ibu ke depan tuh gimana? Supaya tidak lagi mau mengalami lah permasalahan ini ya sampai kurang sehat ya kayaknya ini. Ya Rencana mungkin Ibu kelelahan juga ya Bu ya. Harus lebih mengatur waktu lagi dengan lebih baik mungkin. Supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas karena selain tugas PSP, tugas CGP di rumah juga tanggung jawab kita kan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi ya saya berkomitmen untuk pekerjaan sekolah di sekolah saya selesaikan. Di jam-jam kosong itulah jam bidang studi, jam apa anak kelas 1 pulang sekolah. ya. Rencana yang sangat bagus ya Bu dari komitmen Ibu tadi. Lalu apa masih ada hal lain Bu yang akan Ibu lakukan gitu selain mengisi di waktu-waktu luang atau ada treatment lain gitu Bu? Sepertinya untuk saat ini masih itu saja ya Bu, karena Masih belum menemukan solusi lain. Kalau sore kalau bisa udah di rumah ada fokus dengan anak-anak kan. Anak-anak saya juga kebetulan masih kecil-kecil Bu. Jadi ya, kita dengan kerepotan mengantar jemput juga ya kan. Kalau bisa jam 1 pulang sekolah udah kita cicil lah sedikit-sedikit di jeda-jeda waktu kosong itu kita cicil sedikit-sedikit pekerjaan sekolah. ya, berarti bagi Ibu tugas sekolah di sekolah, kalau udah di rumah itu tugas pribadi ya Bu, tugas keluarga
Kalau tugas Ya, CGP-nya bisa ya Bu ya diseling-seling di rumah ya Bu ya. ya Ini kan diusahain lah ya Bu ya. diusahakan ya. Ibu tadi udah merasa agak sedikit lega ya. Ibu sudah menemukan solusinya. Terus dari yang Ibu rencanakan tadi ya, memanage waktu dengan baik, mengerjakan tugasnya di sekolah, apakah ada komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ada deadline waktunya nggak itu Ibu? Udah saya usahakan mulai besok udah saya laksanakan ya Bu ya, karena kita masih nyicil juga nih, ada demonstrasi kontekstual ya kan, kelas kita kan, kemudian ada koneksi antar materi dan aksi nyata, ada juga refleksi 2 mingguan, masih banyak lagi nih tugas kita. Mungkin besok selesai pameran di sekolah udah bisa dicicil dulu sedikit-sedikit. Iya. Baik Bu, selanjutnya dukungan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tadi, rencana Ibu tadi? Tentunya saya mengharapkan ada dukungan dari pihak sekolah ya, dari rekan-rekan, dari kepala sekolah, supaya saya jangan dibebani tugas lain lagi karena udah 2 tugas ini. Jadi seperti ada pelatihan-pelatihan, kalau bisa jangan saya lagi gitu. Kemudian seperti apa namanya, kunjungan-kunjungan ke sekolah lain atau kegiatan seperti ke museum gitu, kalau bisa juga jangan saya gitu. Dukungan untuk saya agar bisa fokus menjalankan 2 tugas ini dulu gitu. Kalau udah selesai mungkin ke depan boleh diberikan tugas lain. Karena nggak mungkin menyelesaikan semuanya sekaligus. Ya Bu, ini ide yang bagus ya Bu. Semoga kepala sekolahnya ya bisa merealisasikan ya komitmen Ibu tadi, meminta bantuan tersebut ya Bu, sehingga Ibu dapat kembali melaksanakan tugas, mengajarnya juga, melaksanakan 2 tugas itu dengan suasana hati yang nyaman dan tenang, serta diberi kesehatan ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Husna. Ya Bu, sama-sama. Kayaknya ini pertemuan kita sudah hampir habis ya Bu waktunya. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah kita sama-sama sharing di sini ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Bu, kalau begitu saya mohon izin ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Husna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Saya agak kurang sehat Bu Husna. Nggak apa-apa ya. Nah, kita udah buat janji. Jadi saya upayakan hari ini bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan Bu Husna. Ya, terima kasih Bu Ria. Semoga Bu Rianya cepat diberi kesehatan ya. Jadi bisa lebih semangat lagi nanti. Jadi kira-kira apa yang ingin dibicarakan dalam perjumpaan kita hari ini, Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya kan lagi ada beban gitu ya, merasa dalam proses pembelajaran, belajar mengajar di kelas. Kebetulan siswa saya itu lumayan banyak ya, ada 32 orang. Dan di kelas tuh ada anak ABK 7 orang gitu. Jadi dalam banyak ya Bu ya? Iya banyak. Apa nih ABK-nya memang beda-beda. Jadi banyak permasalahan sehingga dalam menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan, yang
berpihak pada murid, berdiferensiasi ya, seperti yang ilmu yang kita peroleh itu agak merasa gimana gitu ya, penerapannya agak kurang gitu rasanya. Jadi karena banyaknya murid dan ada 7 yang ABK, Busna merasa kurang maksimal gitu ya dalam mengajar ya. Iya. Iya. Jadi kira-kira apa sebenarnya yang ingin Ibu lakukan di kelas Ibu dengan yang rame itu dan banyak ABK-nya ya Bu ya? Mungkin ada gambaran sedikit apa yang pengen Ibu terapkan. Saya ingin menerapkan bagaimana proses pembelajaran itu menyenangkan. Jadi dengan memberikan yang terbaik bagi siswa, mungkin saya akan merubah metode pembelajaran saya, menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan membeda-bedakan kemampuan murid tadi. Karena anak BK saya ada yang tidak bisa membaca, disleksia. Kemudian ada yang hiperaktif, ada yang aktifnya tingkat tinggi, ADHD tingkat tinggi. Kemudian ada anak yang slow learner, santai tapi memang nggak tahu apa-apa itu, macam-macamnya. Jadi inginnya saya menciptakan pembelajaran berbeda-beda. Karena ada anak yang nggak bisa baca itu, pinginnya saya itu akan mengajari dia membaca dulu. Karena kalau saya lihat, kenapa dia nggak bisa menulis, mendikte, rupanya dia setelah saya suruh membaca, rupanya dia nggak ngerti membaca. Padahal udah siswa kelas 4 ini dia. Karena dia tidak pandai baca. Kemudian anak yang aktif tadi akan saya beri pembelajaran yang lisan. Dia nggak mau nulis, anaknya nggak mau nulis, maunya bergerak-gerak aja. Jadi saya kasih dia permainan, misalnya kayak pembelajaran IPA itu, saya kasih media sama dia. Kemudian saya suruh dia berbicara lisan aja gitu. Kalau suruh tulis dia nggak mau. Kemudian anak ADHD itu yang tinggi itu, saya pengen pembelajaran lebih tinggi dari tingkat SD. Jadi setelah dia selesai mengerjakan tugas, kan cepat dia selesai. Dia bosan, jadi rencana mau saya suruh turun ke perpustakaan aja. Jadi dia baca di perpustakaan, bukunya kan banyak yang umum gitu. Ada ensiklopedia, mungkin itu bisa menyenangkan dia gitu, dia nggak ribut. Ya. Oh, jadi anak ADHD tinggi ini dia bisa diarahkan Bu ya? Maksudnya dia enggak menjerit-jerit gitu? Oh enggak, dia nggak menjerit, dia pembelajarannya maunya yang lebih tinggi. Aku udah bisa itu Bu, dia bahasanya seperti Oh gitu ya. aku nggak mau itu Bu. Aku menulisnya pakai bahasa Inggris aja lah Bu ya, seperti itu. Oh, Kenapa Bu di sini nggak ada pelajaran geografi, sosiologi? Aku mau belajar itu Bu. Gitu dia pertanyaannya. Makanya ya udah, apa namanya, dia bilang udahlah Faru, cari buku lain aja, ini kita masih di SD, belajarnya ini dulu. Emangnya Faru ngerti? Kadang saya balik tanya sama dia, rupanya dia ada yang nggak ngerti juga dengan materi itu. Hanya baca dulu buku ini, nanti baru kita lanjut lagi ke buku yang lebih tinggi gitu. Kadang dia dengar, kadang dia nggak mau dengar. Jadi udah turun aja Bang, cari buku di sana. Kadang saya arahkan dulu kan. Ambil bukunya, kadang dia baca di kelas gitu, bisa juga. Jadi strateginya tadi dengan apa ya, menyesuaikan dengan masing-masing anak ya Bu ya. Kira-kira Ibu perlu dukungan dari pihak mana Bu untuk menjalankan strategi Ibu ini? Ini saya butuh dukungan dari kepala sekolah ya, terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana, misalnya kayak buku-buku di perpustakaan ya kan. Kemudian ya bantuan teman, rekan-rekan, karena kadang kan kelasnya dampingan. Jadi saya lagi menghandle yang ini atau turun ke bawah, saya minta bantu teman, tolong lihat yang lain ya, kalau anaknya ada lari-lari ditegur. Kebetulan sekarang masih ada anak PPL, jadi sangat membantu dia, membantu adanya dia ya.
dukung apa bantuan penuh sih dari anak itu sebenarnya. Cuman 3 bulan, bulan depan dah selesai mereka. Oh iya. Hmm. Jadi kan harus ada strategi khusus ya Bu, karena kan nggak bisa kita mengharap anak PPL ya kan, karena Iya, mereka sementara kan. Mungkin ada strategi khusus yang ingin Ibu terapkan untuk mengatasi kendala-kendala dengan murid yang lumayan banyak dan banyak yang berkebutuhan khusus pula ya Bu ya. iya. Itu mungkin saya akan memberi pengajaran kan pertama untuk semua itu secara lisan. Nah, kemudian menampilkan video. Kalau video-video di Infokus itu kan semua anak walaupun ABK dia senang karena ada gambar, ada suara, media itu. Iya benar Saya sekali. lihat kalau saya tampilkan media berupa gambar atau video, anak-anak semua senang, diem gitu. Tapi begitu dikasih tugas, nah mulailah terlihat. Tadi fokus cuma dengar gitu, begitu tugas sudah mulai beraneka ragam bentuk tuh macam yang mini lah itu. Jadi saya kasih soal dulu untuk yang biasanya, kemudian yang nggak bisa membaca, saya suruh tulis juga pelan-pelan. Nanti ada kawannya udah diam semua, udah menyelesaikan tugas, lagi buat tugas, saya bimbing dia baca, walaupun nggak banyak setiap hari, satu-satu halaman aja tuh kan udah bisa. Untuk memperlancar dia membaca ya Bu ya kan. Ada Bu ya, bentar ya, ya lagi zoom bentar. Nah, kemudian kan Bu Ria, jadi saya di sini ada anak yang slow learner tadi, saya minta bantuan temannya, teman sebaya apa tutor sebaya, teman sekelasnya sebelahnya kan, Abang tolong bantu dia ajarin sebentar. Ibu lagi ngajarin ini, jadi meminta bantuan dari teman-temannya juga tutor sebaya gitu. Itu udah saya rasa sangat luar biasa sekali nih strategi Ibu. Jadi dengan strategi-strategi yang tepat ya kan, dengan anak-anak yang banyak Iya Bu. kali yang berkebutuhan khususnya juga 7 orang, itu udah luar biasa sekali saya rasa Bu. Kemudian kapan kira-kira Ibu mau memulai rencana ini? Iya udah saya terapkan Bu, sebenarnya udah dalam beberapa minggu ini ya, dan akan insya Allah semuanya akan saya terapkan nanti minggu depan ya. Ini kan masih ada kegiatan-kegiatan, kemarin itu masih ada kegiatan PGRI, kemudian perpisahan dengan anak-anak PPL dari UNSA, masih ada kegiatan-kegiatan. Nanti minggu depan insya Allah mulai diterapkan kembali. Ya, sudah mulai dilaksanakan ya strategi tadi Ibu ya. Masih Itu sudah sedikit. bagus Bu, sudah sangat bagus sekali strategi Ibu. Jadi memang kalau kita melaksanakan strategi ini harus dibicarakan dulu dengan kepala sekolah, dengan sejawat supaya semuanya mendukung ya kan. Iya. Tadi memang kasus yang Ibu alami itu dengan strategi yang Ibu sampaikan sudah sangat tepat dan sudah luar biasa. Jadi tinggal komitmen dari Ibu sendiri untuk menerapkannya. Iya Bu. Jadi alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang, membahas permasalahan Ibu. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan ini? Di sini saya merasa senang ya, merasa lega bahwa pembelajaran ini dapat diskusi kita ini membuat saya merasa beban sedikit hilang ya, udah curhat gitu. Ibu juga ada mengasih bimbingan lah ya, jadi membuat pikiran saya lebih tenang. Ya insya Allah kedepannya akan lebih baik lah Bu. Kalau nanti misalnya ada masalah lagi atau apa, saya bisa ya Bu ya sharing-sharing sama Ibu Boleh, ya. silahkan. Tinggal kita buat janji aja kan. Iya. Jadi memang yang namanya permasalahan itu akan selalu ada ya Bu. Iya Bu. Kalau memang Ibu butuh untuk teman untuk sharing, Ibu boleh hubungi saya. Nanti kita buat janji kapan kita bisa ketemu, kita berbincang-bincang.
Jadi dari masalah Ibu tadi, karena Ibu yang mengalaminya, pasti Ibu sendiri yang akan menemukan solusi terbaik, win-win solution-nya ya kan? Iya, Bu. Dan solusi yang Ibu sampaikan tadi sudah sangat luar biasa gitu. Kalau Ibu ingin berbicara lagi nanti setelah Ibu menerapkan strategi tadi, Ibu sudah berkomitmen melaksanakan strategi tadi, kemudian Ibu menjumpai kendala dan Ibu mau berbicara kembali dengan saya, mau bincang-bincang, mau ngobrol silahkan Ibu ya, menghubungi Ya, saya ya. Kapan ada waktu luang, selesai mengajar, di jam-jam istirahat boleh kita nanti berbicara lagi. Barangkali ada kendala, ada curhat, ada apa, masalah-masalah yang ingin diungkapkan, nggak apa-apa, hubungi aja saya Ibu ya. terima kasih banyak Bu Ria. Hari ini sudah menyempatkan waktu ya, walaupun lagi kurang sehat untuk Iya Ibu. mendengarkan Nah, permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Ria. Semoga Bu Ria cepat sehat ya. alhamdulillah, amin. Terima kasih Bu Husna juga semoga sehat. Amin. Menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Terima Jadi kasih. kita akhiri saja perjumpaan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saya juga mohon maaf pada Bu Husna, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya Bu, nggak ada Bu, sama-sama Bu. Ya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan segala permasalahan di kelas ya. Ya, Tetap semangat ya Bu Husna. semangat Bu. Semangat dan semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.